saudara semuanya. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Yeremia pasal 11 ayat 20. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengarkan atau membayangkan bagaimana kita harus berterima kasih kalau masih ada orang yang menegur kita atas kelemahan kita, atas kesalahan kita. Namun juga banyak cerita yang kita dengarkan bahwa pada saat seseorang menegur kesalahan, kekurangan seseorang, justru balasan yang datang adalah perbuatan jahat. Bukannya berterima kasih, tetapi justru membalaskan niat untuk menasehati itu menjadi suatu malapetaka. Demikian pun dengan Yeremia. Yeremia adalah seorang hamba Tuhan, dia seorang nabi dari Anatot. Tetapi dia adalah seorang nabi yang sangat menderita di dalam hidupnya oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan Allah. Dia setia dalam menyampaikan firman Tuhan tanpa mengurangi atau menambahkan pesan-pesan yang datang dari Tuhan. Dia murni hanya mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Namun orang banyak membenci dia karena pada waktu itu keadaan bangsa tersebut benar-benar dalam keadaan kritis dalam hal iman, karena mereka tidak lagi takut kepada Tuhan Allah. Sebenarnya Tuhan Allah telah menjadikan mereka sebagai bangsanya, sebagai umatnya. Misalnya saja di mana Tuhan mengatakan pada ayat 4, di sana dikatakan, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Namun tidak hanya itu, bila mereka menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka, maka Tuhan Allah juga berjanji akan memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Seperti halnya waktu itu dikatakan oleh Tuhan kepada umat Israel melalui Yeremia. Dan inilah yang disampaikan oleh Yeremia kepada umat tersebut. Karena mereka tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan mengatakan perkataannya, firman-Nya, dan itulah yang disampaikan oleh Yeremia dengan mengatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari, dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran
tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka. Jadi Tuhan Allah sudah menunjukkan kuasa kebaikannya atas umat tersebut. Bahkan Allah menjanjikan berkat-berkat yang berlimpah atas bangsa tersebut, tetapi hati mereka condong untuk menyembah berhala-berhala. Ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Dan itulah yang disampaikan oleh Yeremia kepada umat tersebut. Tapi yang diperoleh Yeremia bukannya ucapan terima kasih atas teguran tersebut, tetapi adalah rencana-rencana jahat, di mana orang-orang dari Anatot berencana ingin menghabisi Yeremia. Dengan begitu Yeremia mengingat akan Tuhan Allah yang begitu setia, Tuhan Allah yang begitu penuh kuasa. Dia mengatakan pada firman hari ini, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Yeremia berbeda dengan umat tersebut. Yeremia mengandalkan Tuhan. Dia selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dia menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umat tersebut dengan sepenuhnya. Lalu dia menghadapi kebencian dari umat tersebut. Mungkin juga ini adalah, kalau teman sebangsa itu sudah pasti ya. Tetapi mungkin juga ini adalah orang-orang yang dekat, karena dikatakan bahwa Yeremia berasal dari Anatot. Lalu kemudian di sini juga orang-orang dari Anatot, artinya bisa jadi itu adalah saudara Yeremia, bisa jadi itu adalah teman Yeremia, mereka yang merencanakan untuk menghabisi Yeremia. Di sini Yeremia pun tidak mengandalkan kekuatannya atau tidak mengandalkan taktik bagaimana menghadapi musuh, tetapi Yeremia hanya mengandalkan Tuhan, agar Tuhanlah yang bertindak. Tuhan yang mengetahui batin dan hati kita, yang menguji batin dan hati. Biarlah Tuhan yang menghakimi umat tersebut, dan biarlah aku melihat pembalasanmu. Yeremia berkata demikian. Jadi atas pembalasan kejahatan umat tersebut bukan Yeremia yang melakukan, tetapi dia mau agar Tuhan saja yang membalaskannya. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu dari dulu dan sampai sekarang ketidakadilan sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita, di mana terkadang kita yang mengatakan hal yang benar, tetapi kita menjadi orang yang terpojok. Kita tidak ada tempat mengadu. Kita tidak mempunyai teman untuk sepenanggungan dengan kita, padahal kita mengatakan kebenaran. Maka kita pun mempunyai Tuhan. Kita mempunyai Tuhan Yesus. Dia yang mengetahui dan dia juga yang menguji batin dan hati setiap umat, setiap orang yang Allah sendiri ciptakan. Jadi apapun yang ada di dalam hati kita, di dalam batin kita, Tuhan mengetahui. Maka persoalan-persoalan hidup kita, kalau orang berbuat hal yang tidak baik terhadap kita, janganlah kita merancang untuk membalaskannya kepada orang tersebut. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalaskan, bukan kita. Dan kita pun tidak diberikan hak untuk itu. Tetapi kalau kita yakin, kita percaya, kita menjadikan Tuhan tempat pengaduan kita, kekuatan kita, dan kita pun menantikan agar Tuhan saja yang membalaskan kejahatan orang tersebut, maka kita akan menjadi merasa tenang, kita akan menjadi lega, karena kita pun akan menanti Tuhan yang bertindak bagi orang-orang yang jahat. Dan pada pagi hari ini kita akan memulai segala tugas pekerjaan kita. Percayakan saja kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik sebagai umat Tuhan.
maka itu akan membuahkan hal-hal yang baik. Ada orang yang berniat jahat kepada kita, itu pun serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak kepada orang-orang yang jahat. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, di mana kami telah mendengarkan bagaimana Yeremia yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan menyampaikan teguran kepada umat yang jahat, tetapi mereka justru ingin membalaskan hal yang jahat kepada Yeremia, dan Yeremia hanya menanti Tuhan yang dapat menguji batin dan hati, Tuhan yang dapat membalaskan hal yang jahat terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan yang menjagai hidup kami, biarlah kiranya Tuhan yang membalaskan kepada orang-orang yang jahat tindakan-tindakan yang jahat, tindakan-tindakan yang berpaling dari Tuhan, maka mereka akan mendapatkan balasan itu daripada Tuhan. Lindungilah hidup kami Tuhan, juga di dalam segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Biarlah kiranya Tuhan saja yang melindungi kami, Tuhan saja yang memberkati kami, dan buatlah hati kami tetap setia kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sampai ketemu di lain waktu saudara semuanya, Tuhan memberkati.